keluar masuk yang tujuannya hanya semata-mata untuk memastikan kembali menang atau kalah. Satu, tidak luput daripada takdir Allah. Menang dan kalah, sakit atau sehat, berjaya atau tidak, itulah yang terbaik kepada tiap orang yang berada di cangkraman kehendak takdir daripada Allah Jalla wa'ala. Jadi sebagai satu doaan dan sebagai petanda yang membuktikan kita senang dengan keputusan, kita seronok dengan ketetapan yang dipilihkan oleh Allah Jalla wa'ala, yang dibalik daripada pilihan Allah, yang walaupun hati kita menolak, perasaan kita juga komplain, tapi tetap di sisi Allah yang terbaik, dan kita pasrah kepada yang tidak kita ketahui itu. Kita bertasbih dalam beberapa kali dengan tasbih al-baqiyatus shalihah, dan kita teruskan dengan cerita, mungkin pernah saya ceritakan juga belum, segala-galanya itu pasti ada hikmahnya. Sebelum kita masuk pada sisi sholat jawab, kita akan kalimat kasih daripada saudara kita Ahmad, insyaallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la mudah-mudahan akan menjadi ibrah dan kenangan kita selama-lamanya, supaya kita dalam menghuni, dalam menjalani bahtera hidup tidak membuat kita jadi gundah dan tidak membuat kita jadi stres. Waliyadzubillah. Salah satu daripada khalifah kematian anak. Maka pada saat itu, karena tadi itu adalah anak kesayangan yang memang sulit untuk mencari tandingannya, di luar daripada duga dan juga di luar daripada khayalan. Maka takziah daripada lapisan masyarakat, daripada kabinet, daripada anggota parlemen, daripada menteri-menteri, daripada para ulama, daripada orang ramai, tetap tidak menyejukkan hati dan perasaan, dan tidak mampu untuk memadamkan rasa sedih dan duka atas kematian anak yang tercinta, yang mungkin barangkali itu dicalonkan untuk menjadi putra mahkota yang akan menggantikannya nanti setelah dia sudah tidak ada. Tu guru bernasihat, tak kisah. Menteri bernasihat, tak kira. Orang ramai menasihati, tidak tetap sedih. Tak lalu makan sedih, stres, diam saja. Betul-betul sedih, sedih sungguh. Senyap, diam. Jadi pada suatu ketika atau beberapa waktu kemudian, datang seorang yang kalau kita sini kita sebut dengan nama Bahlul. Datang Bahlul mengucapkan takziah kepada tuanku tadi itu. Jadi kata Bahlul, tuanku sedih. Kenapa? Sedih kenapa? Karena atas meninggalnya anak yang hanya dalam beberapa waktu saja peluang yang Allah bagikan dia hidup di dunia. Sedih kenapa tuanku? Kenapa dengan tuanku sedih dan duka cita atas suatu anugerah yang terbaik untuk tuanku, dan tuanku mengangan-angankan yang belum tentu itu akan jadi kebaikan buat tuanku nanti di masa yang akan datang. Tuanku, gimana agaknya? Gimana kira-kira kalau Allah takdirkan anak tuanku tadi itu gede, besar, dan menjadi Bahlul seperti aku? Jadi kata, langsung ketawa. Makasih banyak Bang, makasih banyak Nur. Kamu betul-betul dapat menceriakan aku. Betul juga ya, kalau seandainya Allah takdirkan anakku hidup terus jadi Bahlul seperti kamu, teruslah aku.
Alhamdulillah elok dia mati sebelum dia jadi bahlul seperti kamu. Dia satu cerita lama dikatakan salah satu daripada orang yang dilantik untuk menjadi penasihat raja. Segala masalah, segala problem, lampu mati, air putus, problem, masalah, mesti kata penasihat tadi itu ada hikmahnya. Sakit, ada hikmahnya. Kalah pilihan raya yang ke-13, ada hikmahnya. Tak ada berkempen, ada hikmahnya. Ada penyelewengan, ada hikmahnya. Betul-betul wanit, tak ada lain kah? Nasihat selain daripada mesti ada hikmahnya, mesti ada hikmahnya. Tak adakah kata-kata yang menyejukkan hati supaya aku boleh bening? Pada suatu ketika tuanku tadi itu pergi berburu. Bukan berburu. Tuanku tadi itu pergi mengadakan lawatan ke kelang-kelang. Kelang industri ada di mana? Yang ada di depo, yang ada di dekat Pokelang, yang ada di mana. Jadi asik-asik mendengar syarahan daripada pihak perkelangan tadi itu. Tak macam mana tangan tuanku tadi itu masuk, tergilas sampai terputus ibu jari tuanku. Jadi kata Pak Haji Panasa tadi itu mesti juga ada hikmahnya. Tuanku marah betul pada saat itu. Seketika juga dipecat, bukan setakat dipecat, langsung diantar ke Bukit Aman untuk seumur hidup di situ. Awak tuh Bukit Aman apa? Tangan tuanku udah terputus ibu jarinya, dikatakan ada hikmahnya. Hikmahnya macam mana? Masukkan ke dalam penjara. Seketika itu penasihat pribadi tadi itu dihantar ke Bukit Aman dan menunggu hukuman seumur hidup. Dari hari ke hari sudah mulai boleh dah sembuh tangan tuanku. Hobi kesenangan daripada tuanku berburu binatang. Dadadak masuk kawasan Ipoh. Daripada Ipoh masuk ke pedalaman. Ini cerita disederhanakan. Ipoh, Bukit Aman itu disederhanakan sejak ceritanya. Sehingga sampai ke perkampungan orang asli ditangkap sama mereka. Mereka tidak kenal tuanku, tidak mengenal Tuan Khalifah. Maka pada saat itu sudah dikerumuni dan ditangkap sama mereka tadi itu. Rupa-rupanya mereka ada hari jadi, ada hari nasional, hari yang perlu diperingatkan. Yang pada hari jadi mereka akan mengorbankan, akan menyembelih satu orang yang diburu sama mereka. Yang kebetulan pada kali itu adalah tuanku yang akan menjadi mangsa. Masya Allah, subhanallah. Maka pada hari perayaan tadi tuanku akan disembelih. Jadi kata ketua penghulu tadi itu, kita cek dulu kalau pada waktu kita nak berkorban, kita tengok hidungnya, telinganya, tangannya. Jadi kalau telinganya berlubang, itu tak sesuai untuk dikorbankan, bukan? Syarat untuk mengorbankan kambing ada tanduknya, tak patah semuanya, telinganya tak berlubang, tak pincang, tak cacat dan lain sebagainya. Kalau cacat kita ganti dengan kambing yang lain. Pada saat dicek oleh petugas tadi itu, petugas PRR. SPR. Pada saat dicek oleh petugas SPR tadi itu, ternyata ini yang diburu sama mereka tak layak untuk disembelih, tak layak untuk dikorbankan disebabkan kena cacat. Apa cacatnya? Ibu jari tak ada. Allahu Akbar. Begitu dikatakan, maka kata ketua kampung, ketua orang asli tadi itu, maka pengorbanan atau penyembelihan kepada mangsa yang kita dapatkan tadi itu dibatalkan disebabkan karena dia tidak memenuhi kriteria. Tuanku langsung mengucapkan mesti ada hikmahnya. Teringat yang dalam penjara tadi itu. Tabarakallah. Begitu tuanku dibebaskan daripada cangkraman orang yang memakan manusia tadi itu, atau kebetulan yang makan manusia. Siapa yang pertama yang teringat? Yang pertama teringat tuh penasihat pribadi yang mengatakan mesti ada hikmahnya. Coba kalau tangan tuanku tidak putus, tuanku akan kena sembelih pada hari itu. Tapi karena tangan tuanku tidak lengkap, akhirnya tuanku terelak daripada hukuman mati atau korban sembelihan daripada mereka. Kata yang dalam penjara pula, syukur alhamdulillah. 1001 hikmat aku dipenjarakan. Kalau tidak, mereka tangkap aku dengan tuanku. Tangan tuanku cacat, aku yang kena sembelih. Jadi sama-sama bersyukur.
Yang masuk penjara bersyukur karena tak bersama tuanku sekali dalam perjalanan itu. Selalunya dengan tuanku saja ke sana kemari. Kalau seandainya tengok, wah ini tangan cacat nih, tak boleh ambil yang satunya. Kena sembelih pada masa itu. Tuanku berterima kasih, yang di penjara pun juga berterima kasih. Itu kesimpulan cerita. Dan itu hakikat yang berlaku dalam kehidupan kita. Apapun yang berlaku mesti itu yang terbaik dan terdapat 1001 hikmat di belakangnya. Jadi jangan lagi esok tetap kita ke pengajian, tetap kita ke masjid, tetap kita berjamaah, tetap kita berzikir. Yang biasa dengan zikirnya, dengan zikirnya. Yang biasa dengan tahajudnya, yang biasa dengan duhanya. Jangan sampai kejadian yang berlaku terlepas di mana posisi kita. Sebab cerita kekalahan ini saya tidak katakan hijau. Biru pun banyak juga kalah. Bahkan ada yang punya pangkat, punya jawatan tinggi lagi. Tak dihayalkan juga. Kalau misalnya orang-orang yang punya bulan genap tuh, bulan purnama, bulan 100% tuh, misalnya menyangka dengan Husam kalah di Putrajaya, misalnya, anak tak bayangkan. Enggak, ada juga satu yang bernama Dr. Saifuddin siapa tak pastilah. Tuh timbalan menteri itu. Lebih tinggi lagi jawatannya, pun juga kalah. Nah, jadi supaya kedua-duanya tidak ada yang stres. Jangan orang yang bertani saja tak stres, takkan dengan kita yang stresnya. Kalau lagi kalau macam tu. Jadi supaya boleh kita sejukkan hati kita kepada semua, sebab bagaimanapun kebanyakan daripada mereka itu seagama juga dengan kita. Langkah ke depan kita sekarang kita berdoa sebab kalau kita adakan perhimpunan bukan tak ada untungnya tapi tidak banyak untungnya. Lebih elok dengan kita bermunajat, memohon meminta, ya Allah, pilihkanlah kami, hantarkanlah kepada kami pemimpin-pemimpin yang bijak dan adil. Bukakan pintu hati mereka, curahkan rahmat dan hidayahmu kepada mereka. Mudah-mudahan karena mereka lah yang kau pilih, karena mereka lah yang kau berikan amanah untuk memerintah negara ini untuk 5 tahun ke depan. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, bukakan pintu hati mereka sehingga kebaikan yang akan menyelubungi, yang akan memayungi kehidupan kami sebagai bangsa atau sebagai rakyat yang tinggal di negara ini. Kalau kata malaikat, amin. Terus Allah perkenankan doa daripada kita semuanya. Ya Allah, mungkin kalau kita yang naik belum tentu akan boleh kita lakukan yang semacam itu. Ternyata yang mereka lakukan lebih daripada apa yang kita khayalkan. Kenapa? Karena kita punya prinsip Allah Maha Kuasa atas segala-galanya. Macam tu elok. Sehingga diwariskan dalam sebuah hadis, malam nisfu Sya'ban, sepanjang bulan Ramadan, malam mulia, Allah akan ampunkan dosa-dosa kesalahan semua orang kecuali terhadap 2 yang masih bertengkar. Allah kata tunggu dulu sampai mereka islah. Jadi pilihan raya dah beda. Minta maaf, UMNO itu orang Islam. Saya tidak katakan barisan, saya katakan UMNO, orang Islam. Jalin hubungan baik kita sesama muslim. Siapa tahu kalau kita sudah sehati, hijau sudah tahu semuanya. Nah, biru bukan dacing. Biru yang saya maksud itu orang Islam juga. Siapa tahu kalau pada saat hati kita sudah bersatu padu, sama-sama bening, sama-sama berdoa labbaik Allahumma labbaik, ternyata Allah robahkan nasib bangsa ini, bahkan nasib kita juga secara khusus. Yang tadinya kita tidak pernah tahajud, ternyata Allah kejutkan. Yang tadinya kita kaki internet, ternyata dengan kita sudah menjadi kaki zikir. Yang tadinya dengan seseorang tadi itu tak tahu duha, ternyata sekarang sudah sembahyang duha. Dan juga kalau dulunya ketawa saja terbahak-bahak, sekarang ini sudah mengenal dan juga sudah mendapatkan anugerah, menangis, merintih-rintih, ya Allah ya Arhamar Rahimin. Perjalanan mahsyar lebih jauh, perjalanan akhirat lebih perlu untuk kita pikirkan. Berkempen untuk kemenangan lebih perlu kita berkempen untuk kita mendapatkan kejayaan yang abadi. Segala-galanya sekarang sudah berakhir, tunggu untuk 5 tahun ke depan. Jadi jangan sampai
cobaan dan ujian dalam bentuk seperti apapun. Cobaan pada waktu kita mendapatkan kemenangan, ataupun juga cobaan pada waktu kita mendapatkan kekalahan. Dua itu di dalam Al-Quran dikatakan sebagai cobaan daripada Allah. Sebab ada orang-orang tertentu yang Allah uji dengan nikmat, dengan kesehatan, dengan duit, dengan jawatan, dan juga dengan harta. Ada juga kumpulan-kumpulan tertentu yang Allah uji dengan penyakit, cobaan dan derita. Nah, kalau pada saat dengan kita diuji dengan penyakit, cobaan, derita, tantangan, kekalahan, bankrupt atau dengan seumpamanya, hendaklah kita seperti salah seorang daripada hamba Allah Jalla wa'ala yang pada saat ketiga berjalan seorang hamba Allah di padang pasir, di gurun Sahara. Maka pada saat itu dia berjumpa dengan seorang laki-laki dah rambut putih, rambut putih, muka dah keriput, tua lapuk dah, tapi terbaring di atas paha seorang perempuan cantik betul. Bagaimana boleh berlaku yang semacam itu? Seorang laki-laki yang sudah berumur panjang, sudah tinggal menunggu sakaratil maut, sudah hampir mati, tapi di atas paha seorang perempuan yang cantik sungguh. Jadi pada saat laki-laki itu mendekat, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Jadi kata laki-laki tadi itu berucap kepada perempuan tadi itu, Masya Allah, tabarakallah. Kalau bahasa sana, anak salut betul dengan ente. Nah, bahasa salut betul. Maksudnya anak takjub betul dengan keadaan kamu. Bagaimana kamu boleh membiarkan laki-laki tua itu tidur di atas paha kamu? Jangankan tidur atas paha, tidur atas bantal pun serono. Boleh di atas paha perempuan, cantik lagi, Masya Allah, tabarakallah. Tak ada goyangnya sedikit pun. Goyang, nikmat. Tak goyang pun nikmat juga, Masya Allah. Masya Allah, gimana? Jadi kata perempuan tadi itu, saat ketika pertanyaan itu nampak kelihatan aneh, macam mana kamu boleh bertahan dengan laki-laki lapor itu? Mungkin begitu kan, dengan laki-laki lapor kan? Oh, itu ada. Jadi kata perempuan, hei kamu, siapa tahu asbab karena kebaikannya di sisi Allah, sebab karena dengan hubungan baiknya kepada Allah, akhirnya Allah anugerahkan aku yang tercantik ini untuk menjadi istri dia. Dan siapa tahu juga atas dosa kesalahanku, kemaksiatan dan kemungkaranku, Allah uji dan Allah atap aku dengan laki-laki tua yang semacam ini. Perempuan tadi itu mengucapkan Alhamdulillah dengan lantunan Alhamdulillah. Suaminya terkejut dan senyum. Katanya, pasti dan pasti awak dan aku akan masuk ke surga nanti pada hari kiamat. Bagaimana bang? Bukan bagaimana bang, bagaimana tuan? Jadi kata tuan tadi itu, kata suaminya yang tua tadi itu, macam mana aku katakan kita akan masuk surga, terkubur dalam surga nanti pada hari kiamat? Sebab aku dapat istri secantik kamu dan aku bersyukur. Sementara dengan kamu mendapat suami sejelek aku, sehodoh aku, setua aku, dan kamu sabar. Orang yang bersyukur dan orang yang sabar akan berkumpul di dalam surga nanti pada hari kiamat. Macam itu cara menanggulangi segala problem hidup yang kita hadapi. Berjalan. Terakhir nih cerita terakhir. Berjalan. Yang kalah kalau boleh senyum itu udah hebat dan Masya Allah. Kalau saya boleh menyembuhkan sekali saja sudah berhasil dah majlis kita pada dalam hari ini. Jadi pada saat itu berjumpa dengan seseorang, penyakit di mata juling, luka rusak, di sini seluruh anggota tubuh seorang tadi itu penuh dengan penyakit. Jumpa dengan orang yang menemuinya. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, kaif halkum? Alhamdulillah. Jadi kata laki-laki yang menemui tadi itu, alhamdulillah apaan? Semuanya penyakit, sakit gigi berlubang, patah lagi. Penyakit di muka, penyakit di mata, penyakit di telinga, penyakit di tangan, penyakit di kaki. Seluruh badan tuan tu penuh dengan penyakit. Apa yang dihamdalahkan? Macam manakah sampai kamu ucapkan alhamdulillah? Kata dia, ya hada, ikhsa, ya hada, celaka kamu. Kamu tidak reti. Kalau pada saat Allah bagi aku mulut yang berzikir, hati yang senantiasa ingat kepada Allah Jalla wa'ala,
penyakit yang menimpa fisikalku itu tidak ada kesannya. Yang penting hatinya dzakir, mulutnya syakir, mulut senantiasa mengucapkan alhamdulillah, hati restu dan ridha kepada takdir dan kehendak Allah. Tapi jangan salah paham, nanti baru di rumah dah tak nak bekerja, pasrah, pasrah. Allah takdir tak payah kerja, Allah takdirkan pada masa kita dilahirkan kita sudah ada rezeki dah, kita dah ada peruntukan. Sakit anak tak diobati, istri sakit tak diajak berobat, kita pun juga tak nak makan. Kenapa? Ikut takdir sajalah. Allah takdirkan hidup, hiduplah. Kalau Allah takdirkan mati, tidak. Bukan begitu maksudnya. Kita ikhtiar, usaha, upaya, kemudian serahkan kesudahannya, hasilnya kepada Allah Jalla wa Ala. Ada wabillahi taufiq. Ada sebarang soalan silakan sebelumnya. Kalau Syekh Ahmad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala